Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang lain dan kita bakal ngobrolin hal yang seru juga pastinya ya, yang asik-asik di Bincang Asik episode kali ini. Sudah ada Romo Dwi dan kita bakal ngobrol seputaran Komisi Ketak-Ketik. Ayo, apakah itu Komisi Ketak-Ketik? Apakah Sobat Komsos, tahu semua? Nah, kalau Sobat Komsos yang belum tahu nih Komisi Ketak-Ketik itu apa sih, tugas perutusannya itu apa sih gitu, terus ngapain aja nih? Nah, sekarang lah saatnya kita ngobrol langsung sama Romo Dwi. Halo Romo Dwi, apa Halo, kabar? baik, puji Tuhan. Puji Iya, Tuhan. Romo Dwi, kita bakal iya. ngobrolin, Komisi Ketak-Ketik nih yang Oh iya, siap. dipegang sama Romo ya, atau Iya, mungkin lebih sering disingkatnya Komkat ya? Oh, Komkat, betul. Komkat. Iya. Nah, untuk Komisi Ketak-Ketik sendiri nih buat Sobat Komsos Mhm. yang, kurang tahu gitu, sebenarnya Komkat itu apa sih, Mo? Ya, Komisi Kata-Ketik itu adalah bidang pelayanan gereja tingkat keuskupan ya. Mhm. Itu sebenarnya, eee, menjadi perpanjangan tangan, Bapak Uskup untuk penggembalaan umat melalui karya pewartaan gereja, begitu. Itu Komisi Kata-Ketik, karena kata-ketik dari unsur katanya itu kan mewartakan. Iya, Mmm. jadi kita di bidang pewartaan gereja, sebenarnya mengikuti, perutusan penggembalaan Bapak Uskup, Mhm. melalui karya pewartaan di gereja, Nah, kalau begitu. misal oke, ngobrol Mhm, soal perutusan, mhm, perutusan Bapak Uskup, perutusannya iya. apa nih? Oh, banyak ya. Pokoknya yang berkaitan dengan bidang pewartaan itu ya ditangani oleh Komkat atau Komisi Kata-Ketik. Berarti ruang Ada lingkupnya lebar? oh iya, lebar atau luas ya? Luas? Luas dan lebar, iya. Luas dan lebar, Luas ya, dan lebar ya, gitu, heeh, yang ditangani, oleh iya, Komkat. Nah, kalau betul, Komkat sendiri itu kan tadi, di keuskupan, di mhm, paroki nggak ada? Atau setiap eee tidak ada, oh nggak ada ya? karena ini kan komisi, kalau komisi itu tingkat keuskupan. Kalau di paroki itu biasanya bidang pelayanannya itu melalui pelayanan seksi atau si, gitu. Mmm, Itu diturunkan ya, dari mhm, komisi diturunkan ke seksi atau si, oke, gitu. Biasanya ada di paroki-paroki yang saya tahu itu ada seksi katekese, gitu, oke. heeh, Nah, seksi pewartaan di mhm, paroki, ya itu turunan dari komisi kata-ketik di tingkat keuskupan. Jadi kalau komisi kata-ketik tingkat keuskupan itu mendampingi para, pelayan-pelayan di pewartaan di paroki melalui bidang pewartaan ini. oke. Nah, komisi, Komkat punya program-program tadi dibilangnya adalah kan, ruang lingkupnya, luas ya, Heeh, luas, iya, lebar juga gitu. betul. Nah, eee, ininya apa, Mo, programnya nih? Mmm, pro Terutama untuk tahun ini nih? oh ya, kita memang untuk tahun 2022 ini tidak terlalu banyak yang kita buat ya. Karena mengingat kemarin masih pandemi, masih Mhm, berjalan terus, kita melihat, kebutuhan-kebutuhan yang, eee, mendesak dan perlu kita lakukan di dalam bidang pewartaan ini apa. Kita berpikir yang masih terjangkau dan bisa dibuat seandainya tidak harus dilakukan pendampingan secara offline, ya secara online gitu. Yang pertama itu kita, sedang menyusun bahan-bahan persiapan penerimaan sakramen. Ini bahan-bahan kan sebenarnya sudah beredar banyak ya, mhm, dari penerbit-penerbit yang dari macam-macam. mhm. Tetapi, kami dari Komkat Keuskupan Bandung berharap bahwa kita akan memiliki buku-buku pendampingan untuk penerimaan sakramen-sakramen itu tersendiri. Maka kita menyiapkan bahan-bahan itu, menyusunnya, kemudian mencetaknya untuk kebutuhan pelayanan pewartaan persiapan penerimaan sakramen. Ada penerimaan sakramen ekaristi melalui komuni pertama, Mhm. penerimaan sakramen penguatan, ya, ada penerimaan, sakramen baptis melalui katekumen. Nah, buku-buku ini kita siapkan, buku panduannya, supaya bisa dipakai oleh umat dan juga para pendamping untuk, persiapannya, gitu. Itu kalau, buku-bukunya dipersiapkan Mhm. yang tahun lalu berarti, beda atau nggak ada? Enggak, kita belum punya. Oh belum Kita punya? baru punya itu
3 tahun yang lalu itu mencetak buku bahan persiapan sakramen penguatan untuk dewasa dan remaja. Mhm. Nah, sedang diproses ini untuk semua ya, untuk buku katekumen, untuk buku komuni pertama. Oh, dikembangkan lagi ya, Mo, Ya, berarti dikembali ya? lagi supaya memang kita punya buku panduan sendiri di tingkat keuskupan. Mhm. Perkara nanti buku itu bisa dipakai lebih luas lagi di luar Keuskupan Bandung, ya puji Tuhan toh. Itu nanti didapatkannya di mana? Kan tadi juga Dari bisa kita, umat. Oh, umat bisa dari minta ke mana? Minta atau beli ini? dari Komkat Oh, ya, dari Komkat. kalau yang proses kemarin itu, mengganti ongkos cetak, sama nggak ya dengan beli ya? Beda ya biasanya ya? Oh beda ya? Mengganti ongkos cetak, Mengganti ongkos cetak lebih halus ya iya lebih bahasanya gitu. halus sama dengan beli ya pakai uang ya. Tapi seandainya paroki-paroki itu, mengalami kesulitan untuk, pembelian atau pengganti ongkos cetak itu ya, Mhm, kita biasanya akan membantu. oke. Membantunya bagaimana nanti japri aja, jangan dibicarakan di sini. Kenapa? Harusnya dibocorin di Iya, sini, Mo. supaya nanti berbondong-bondong, kami tidak punya uang untuk mengganti ongkos cetak. Oke. Iya, Oh, ini, seru banget ya iya, dikembangkan yang tadinya, cuman 1 aja gitu iya, ya, mhm, sekarang lebih banyak lagi nih. iya. Ini Kedepannya baru nanti akan mengusahakan yang lain lagi. Ini baru satu program loh, oh, iya program yang iya. lain belum saya sebutin, Iya, itu baru ya. 1. Ya, yang lain itu kita mengadakan pendampingan atau pembinaan para fasilitator lingkungan. Biasanya kan kalau di paroki itu kan ada lingkungan-lingkungan yang mengadakan pertemuan rutin Mhm, dan mereka membutuhkan bahan-bahan, bahan-bahan pertemuan, bahan-bahan pendalaman lah begitu. Ya kami mencoba untuk mendampingi para fasilitatornya, kan kalau pertemuan ada pemimpinnya, ya mhm, memimpin itu fasilitator, itu yang mereka fasilitator atau animator ya. Nah, mereka kemudian yang, kita persiapkan supaya fasilitator ini tidak sembarangan orang. diberikan Tapi juga pendidikan nah atau betul, ah, pembekalan lah ya, pembekalan, pembekalan? pembinaan, juga melalui keterampilan. Nah itu, didampingi selama beberapa kali pertemuan, kurang lebih 2 bulan lebih ya, 2 Itu bulan sudah lebih. berjalan, Mo? Sudah sedang Sedang berjalan. itu Kami baru tidak tahun ini? sendiri, sebenarnya sudah dari dulu juga sudah. Oh, Cuman kali ini itu yang spesial karena kita bekerja sama dengan komisi lain, mhm, di keuskupan juga, di Dewan Karya Pastoral juga, yaitu komisi, kerasulan kitab suci, iya, dengan Romo Iwan. dengan Romo Iya, Iwan. betul. Udah sempat ngobrol-ngobrol sama Romo Oh sudah Iwan? ya? Oh Sudah. keduluan saya ya. Itu, Ya, dipilih nggak sih, Mo, orangnya? apanya? Misalnya nih Oh itu kamu utusan dari paroki aja. Dari pastor paroki merekomendasikan siapa untuk ikut di dalam 1 orang pembinaan atau ini. Enggak, kita kebetulan karena pertemuannya online dan kita tidak mau membuat pertemuan pertemuan dalam kapasitas yang besar ya, mhm, supaya lebih intensif. Maka dibatasi kuotanya itu 30% per paroki. Jadi mmm, ada yang mengutus 3 orang sampai 10 orang lah begitu. oh, lumayan banyak lah kalau Ya, 10 orang ya, Mo, lumayan ya? banyak sebenarnya. Tapi untuk beberapa paroki yang lingkungannya banyak itu sebenarnya ya masih sedikit ya. Mmm, Ya, tapi ini kan kita akan membuat berkala. Jadi nanti ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan seterusnya supaya yang belum ikut di semester ini nanti waktu berikutnya bisa ikut lagi. per berapa bulan, Mo, Mmm, pembekalannya? setahun sekali sih. Oh, setahun Heeh, sekali. setahun sekali, ya. Tapi kalau sudah ada yang dibekali dan menyerap pembekalan itu dengan sangat baik, sebenarnya mereka juga bisa menjadi tutor-tutor di parokinya masing-masing. Itu nggak apa-apa ya? Diharapkan begitu Menurunkan gitu kan? iya, diharapkan memang begitu, Mmm, meskipun kadang-kadang ada kendala ya. Maka, untuk mengantisipasi itu, ya sudah kita buat, untuk gelombang yang berikutnya, supaya yang perlu mengikuti dengan kapasitas, pendampingan sama dengan gelombang yang pertama ini, nanti ikut di gelombang kedua berarti dan tahun seterusnya. depan? Mhm, Tahun 2023. betul, Nah, ini kalau misalnya nih ada heeh, umat gitu ya, mhm. tidak terpilih, misalnya tidak terpilih tapi dia pengen ikut bisa jadi mengajukan diri nggak? "Saya mau dong pastor," gitu? Boleh aja mengajukan ke pastor paroki karena ini kan rekomendasi dari pastor paroki Mmm, untuk peserta ya. Boleh dengan senang hati. Memang ada beberapa paroki yang kuotanya terbatas lalu mereka meminta untuk tambahan kuota. Tentu tidak semua paroki itu mengirimkan, ada beberapa paroki yang tidak mengirimkan.
Maka yang kosong itu ya kita alihkan ke paroki yang bersemangat nih. Mmm. Yang bersemangat banyak, tapi yang tidak bersemangat sedikit. Tetap ada, yang Nah, tidak antusias juga, iya yang betul. antusiasnya, banyak juga Iya banyak juga. banyak juga Iya gitu. Itu, iya. diiniin nggak, mau dipromoin nggak sih? Dia diberitakanlah, Mhm. kita promoin dulu. Kita sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya ada informasi, entah itu ke pastor parokinya, entah itu ke kita kan, Komkat itu kan membuat grup koordinator bidang pewartaan di paroki-paroki. Mhm. Jadi, ya itu, Itu program yang heeh, kedua. yang kedua. Yang ketiga, Oh ketiga ya, masih ada ada ya? ada Oh nggak? ada. Soalnya tadi nggak banyak, kalau nggak banyak ini antara antara 5 program atau Mhm, kurang dari 10 atau heeh. kurang dari 5. Iya, Masih ada nggak iya. Mo program selanjutnya nih di Saya harus tahun ini? mengingat-ingat nih. Nggak pegang Nggak catatannya, pegang ya. catatan. Ya, tapi Yogi, oh, oh ya panggil Yogi. panggil Yogi. Ya, program yang ketiga itu kami sebenarnya mau tapi ini belum terlaksana ya, Mhm. mau mengadakan, semacam, eee, pengajaran untuk bahan-bahan katekismus Gereja Katolik, ya. Ya kalau dulu ya, saya waktu dulu dibaptis tahun berapa ya, 89, mau lulus SMA saya dibaptis ya. Mhm. Itu, apa namanya, dulu saya diajar oleh guru katekumen saya itu, ini, apa, dengan bahan-bahan katekismus Gereja Katolik, ya. Eee, yang isinya itu tanya jawab gitu ya, tanya Mhm. jawab, tanya, kita jawab, segala macam. Lalu, tapi memang, semakin ke sini itu memang ada model pengajaran yang berbeda. Ya perubahannya itu luar biasa memang Mhm. ya. Maka kita akan mencoba untuk menggali lagi karena kekayaan katekismus Gereja Katolik ini kan luar biasa. Mungkin bahannya sama, tapi metode dan ininya bisa berbeda ya, metode dan, model pengajarannya bisa berbeda. Karena Ya udah zamannya udah beda iya juga betul ya, Mo, betul, ya? iya. Atau model pengajaran dan apa namanya, pengaplikasian bahannya ini juga harus dengan cara yang berbeda. Mmm. Tapi tetap, materinya adalah katekismus Gereja Katolik. Berarti ini masih Diharapkan digodok? begitu. Masih, sebenarnya enggak, rencananya itu kalau lancar sih bulan depan sudah akan mulai. Oh, sudah di-launching ya? Iya, Akan akan di-launching, dimulai semoga. iya, nanti dipersiapkan untuk pendaftaran ini, Mhm. pendaftaran peserta, begitu. Pesertanya siapa aja nih? Ya, siapa saja yang berminat untuk mendalami katekismus Gereja Katolik, siapa Banyak nggak saja. sih, Mo, umat yang, pengen ikutan gitu? Saya beberapa kali ya mendengar informasi kalau kita ada pertemuan atau Mhm. apa, beberapa umat itu memberi masukan, kita kok rindu ya, Mhm. mengenal kembali, apa, katekismus Gereja Katolik itu. Mhm. Kita, di-refresh lagi, lalu, kita dalami lagi, gitu, Mmm. ya. Soalnya kan, ya ini Mhm, tadi kita sempet, apa namanya, mention Romo Iwan ya. ya. Kita ngobrolin Alkitab aja, orang kan zaman sekarang juga sudah ke Alkitab udah yang, "Ah, Benar udahlah," benar, gitu. iya, Ngapain sih? Cuman mungkin sebagian orang itu kan ada yang, "Aduh, tetap. saya Iya, rindu nih," gitu iya ya, untuk iya, baca Alkitab, untuk lebih dekat betul, sama Tuhan, dan ini mhm, juga banyak ya umat yang, menanyakan itu juga ya. banyak banyak, iya. Oh, ini akhirnya difasilitasi Iya, betul, gitu. mhm. Nih sobat Komsos yang nanya-nanya, ada Mhm. loh bulan depan launching. Ini, Iya, berarti itu program yang ketiga ya, mhm Mo, ya, tapi mhm. belum jalan, baru Baru akan, akan baru iya, akan. Kalau 2 sudah jalan, yang, 1 akan. Ada mhm. lagi program. Ya sebenarnya kita, akan mengadakan ya beberapa kegiatan yang rutin saja ya, Mhm. rutin misalnya, rekoleksi atau retret para guru agama Katolik PAK di, gereja. Kan ada guru PAK di sekolah, Mhm. guru pendidikan agama Katolik di sekolah, ada yang guru pendidikan agama Katolik di gereja, yaitu mereka yang mengajar pendidikan agama Katolik, dari sekolah-sekolah negeri dan swasta non Katolik, ya Oh. begitu. Jadi kita memberi perhatian kepada guru-guru ini nih yang ngajar di gereja ini, Mhm. karena mereka kan tentu tidak memiliki latar belakang pendidikan, keguruan, apalagi pendidikan, keguruan pendidikan agama Katolik. Nah ini kemudian kita bantu untuk ya selain juga diberikan pembekalan-pembekalan, kita sudah melakukannya sejak, apa, ya sejak
kegiatan tahunan lah, kita Mhm. setiap tahun kita memberikan prioritas juga untuk memberikan pembekalan berkelanjutan untuk guru-guru PAK paroki. Nah ini biasanya di akhir tahun itu kita tutup dengan sebuah potret atau rekoleksi untuk membangkitkan spiritualitas atau semangat mereka untuk melayani. Itu Nah, sudah jalan beberapa tahun? oh sudah, Oh sudah jalan. hampir setiap tahun itu selalu ada. Mereka senang dong ya, Ya, wah senang diperhatikan sekali. Iya, diperhatikan, wah ya. gitu. Senangnya juga mereka kan bertemu juga dengan para pengajar yang lain, mereka Mmm, bisa sharing, berbagi pengalaman, dapat ilmu cuma-cuma ya dengan bertemu dan berbagi cerita gitu dengan yang lain. mhm. Itu Ya, biasanya ngapain aja sih, Mo? ya, Kasih ya tahu dong kita sobat Komsas. ya sebagaimana layaknya retret dan rekoleksi Heeh, lah ya, mendalami spiritualitas, lalu apa sih sebenarnya spiritualitas dari seorang pengajar mmm. atau sebagai seorang katekis, ya katekis di bidang pengajaran atau pendidikan, Pernah nggak ada pendidikan yang ngeluh? iman gitu. Pernah nggak ada yang ngeluh, "Aduh Mo saya udah lelah," gitu, akhirnya pasti rekoleksi, Mmm, dibangkitkan kembali gitu spiritnya gitu? banyak banyak, ya banyak yang sudah jenuh ya, Mhm, jenuh mengajar, kok dari tahun ke tahun kok saya melulu gitu ya, mhm, apa nggak ada regenerasi dan sebagainya. Tapi dengan bertemu bersama, kita ajak untuk menghayati panggilan. Ini kan sebuah panggilan ya, orang mau melayani dengan cuma-cuma, lalu mau melayani yang bukan basic-nya ya, mhm, bukan passion-nya gitu. Tapi ya karena mungkin keprihatinan saja, keprihatinan, kebutuhan, lalu mereka sadar bahwa mungkin saya harus terlibat, ya. Maka itu yang harus harus diberikan bantuan untuk menyemangati, memberikan spiritualitas ya bagi mereka supaya apa yang mereka lakukan ini maknanya banyak, mhm, artinya juga banyak gitu, mhm. terutama untuk yang mereka layani gitu. Ini luar biasa. Nah kalau ngomongin tadi, Mhm, ada yang bilang, kok nggak ada regenerasi sih?" Gitu. mhm. Dari Komkat sendiri Nah, ini, ada upaya nggak sih supaya memang ada regenerasi ya, nih gitu ya, buat anak-anak Katolik yang mhm, bersekolah di negeri atau ya, juga di swasta non Katolik tuh mendapatkan pendidikan mhm, agama juga gitu yang ya, layak ya, gitu? betul. Memang kalau bicara soal regenerasi ini kan ceritanya panjang ya, ini 2 hari nggak kita mau? mau cukup sih, Cukup. tapi cuman dapat segini. Kalau untuk regenerasi ini kita mulai dari, soal pendidikan formal dulu ya. Karena Mhm, kalau guru-guru agama Katolik yang formal, yang lulusan, dari entah itu IPAK dari Sanata Dharma, ada STP IPI Malang, ada AKI Madiun, ada Atmajaya Jakarta, semua, atau di tempat-tempat lain yang mhm, menyelenggarakan pendidikan-pendidikan formal untuk calon-calon guru pendidikan agama Katolik ya, tenaga-tenaga mereka itu disiapkan untuk ke sana. Tapi toh kenyataannya jumlahnya juga tidak memadai ya, mmm, dengan, di Keuskupan Bandung saja untuk, disebut guru-guru pendidikan agama Katolik yang menangani sekolah-sekolah negeri dan swasta non Katolik itu disebut belum cukup, masih banyak kebutuhan. mhm, Kalau, orang katekis yang mengajar di sekolah negeri itu yang bukan PNS ya ini berat ya, karena kan bicara soal penghidupan juga, mhm, kesejahteraan juga. Tapi kita kemudian memikirkan bahwa keuskupan menyiapkan tenaga-tenaga baru melalui regenerasi dengan menyediakan bantuan apa sih sebenarnya yang bisa melahirkan, orang-orang muda yang tergerak hatinya melalui panggilannya untuk mewartakan, melalui, pengajaran kata-katik gitu, mhm, katekese gitu ya. Nah itu ya dengan beasiswa, salah satunya adalah dengan beasiswa. Kita sejak tahun berapa ya, kita, Bapak Uskup waktu itu mencanangkan memang, menyampaikan kepada saya untuk ini ada dana ya, dana ini baiknya kalau dipergunakan untuk mengembangkan karya katekese. Mengembangkan karya katekese itu luas, tetapi kalau kebutuhan kita sekarang mungkin adalah menyiapkan tenaga akademis, mmm, akademisi atau tenaga-tenaga saya menyebutnya profesional. Kan ada katekes, sukarelawan atau volunteer mhm, itu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kata-ketik, tapi mereka tergerak hati untuk membantu pelayanan pewartaan, mengajar dan sebagainya. Tapi nggak punya itu, mungkin mereka dari kalangan ibu rumah tangga biasa, entah itu lulusan SLTA, entah itu lulusan pendidikan, sarjana tapi bukan dari pendidikan, kata-ketik. mhm.
eee, atau dari mana-mana. Tapi ini khusus dari pendidikan kata-ketik yang disiapkan secara khusus. Maka, keuskupan menyediakan beasiswa untuk mereka, supaya mereka yang memiliki, keinginan menjadi seorang katekis itu difasilitasi, dengan bantuan beasiswa. Diberikan biaya pendidikan dari sejak masuk sampai dengan selesai itu free, tanpa Berarti full? full, pendidikan full. Beasiswa full. Mhm. Biaya Tapi pendidikan saja biaya ya, mhm. pendidikan, nanti akan menjadi, katekis, Iya, ya? betul. Nah, itu memang sedang kita godok untuk, sistemnya seperti apa, Mhm. ya. Memang dulu itu karena ini baru bukan uji coba, tapi ini, baru bergulir begitu saja, lalu Mhm. kita tangani begitu saja. Saya membuat sistem pengajuan dan, persyaratan dan juga kewajiban dari, para penerima beasiswa, Mhm. dan akhirnya, sampai dengan kalau sudah selesai, lalu bagaimana? Itu kan penting juga Mhm. dipikirkan ke sana ya. Syaratnya Itu apa, Mo? ya, ya Syaratnya? mereka yang memang ingin sungguh-sungguh menjadi seorang katekis, ya. Kan anak muda sekarang mungkin panggilan untuk menjadi katekis itu, "Ah, apa ini?" Ya, Iya. ngapain gitu. Lalu ya yang mereka pikirkan adalah kalau orang bekerja kan ya pasti cari hasil kan, cari penghasilan, Cuan, cuan, nah cuan gitu. cuan, gitu. Katekis ada cuannya enggak sih gitu. Mereka masih ragu-ragu dengan itu, ya. Ini, jatuhnya sorry Mo, saya potong, Mmm, ini jatuhnya kita ke pelayanan kah? Misalnya ada ya, sobat Komsos yang tadi berpikir mhm, seperti yang Romo bilang ya, ya, katekis, emangnya saya bisa mendapatkan apa gitu ya, untuk ya, penghidupan saya, untuk masa betul, depan saya, gitu. ya, Sebenarnya ini jatuhnya ke pelayanan kah? Atau memang, mereka juga mendapatkan apa yang mereka pikirkan itu gitu? iya. Ya memang, yang sudah terjadi ya bahwa memang di beasiswa yang saya tangani itu sudah ada 2 orang yang sudah lulus, Mmm. dan mereka sekarang sudah bekerja di tingkat parokial ya, mereka di paroki. Dan memang kita juga harus memikirkan bahwa, meskipun mereka diberikan beasiswa pendidikannya, Mhm. tapi juga jangan sampai, kesejahteraan mereka juga diabaikan. Iya. Mereka juga manusia yang membutuhkan makan, membutuhkan kesejahteraan, membutuhkan, hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, Mhm. itu harus perhitungkan. Maka ya, tetap, kami dari Komkat tentu bersama dengan Uskupan, Bapak Uskup juga selalu, luar biasa memberikan perhatian Mhm. kepada para katekis ini. Bagaimana mereka, diperhatikan soal kesejahteraannya. Mhm. Jangan sampai hanya sekedar bekerja, tapi, mereka terlantar kehidupan sehari-harinya, ya ya kasihan juga begitu. Banyak nggak Mo yang tahu, umat tahu, oh ternyata ada beasiswa nih dari Komkat untuk Mmm, menjadi katekis gitu, atau mungkin belum sedikit? sangat banyak, Nah sekarang waktunya. tapi ya heeh, tapi paroki-paroki Mhm. sudah mulai mendaftarkan, anak-anak mudanya untuk menjadi calon katekis. Tapi ini kan bukan, soal, ini loh ada biaya gratis lalu masuk, Iya, tapi ini kan soal panggilan juga nih, betul ya. betul. Katekis kan, profesi yang berbeda ya dengan profesi-profesi lain. Mungkin tidak sangat dilirik oleh orang muda. Yang tertarik pun sedikit. Saya lihat, grafiknya ya, Mhm. hampir setiap tahun itu tidak lebih dari 2 orang, maksimal 2 orang. Maksimal 2 orang? Iya, padahal sudah kita nggak membatasi kuota loh itu, Mhm. maksimal cuma 2 orang. Tahun ini cuma 1 orang. Rentang usia ada Oh enggak, mereka biasanya lulusan SLTA. Sejauh mereka yang penting mereka diterima di, kampus kata ketik yang ada, ya. di Di kampusnya di mana? manapun, banyak pilihan tadi sudah saya sebut, ada di Oke. Malang, ada di Jogja, ada di Madiun, ada di Jakarta, Di Bandung ya. nggak ada ya? Di Bandung belum ada, Wah di Bandung belum ada. belum ada. Anggap aja kalau misalnya dari Heeh, yang, Bandung, mhm. anggaplah, jadi sekalian bisa liburan ya, belajar, ya Ah, nggak betul Mo? betul, Ya kan melihat iya, suasana heeh baru heeh, gitu, bertemu dengan orang-orang yang baru iya, juga, ya betul, kan? Jadi melebarkan sayap juga mhm tuh, mhm gitu. Dan akhirnya juga, mhm, bisa bisa membangun gereja juga nih, iya iya, pastinya ya Mo ya. betul. Semoga sih ini banyak anak-anak muda yang Nah, tertarik juga. ayo ayo anak muda. Ayo tuh sobat Komsos, ini untuk menjadi katekis gitu ya, misalnya Mhm, bingung nih sobat Komsos gitu, "Aduh saya pelayanan, iya, ngapain lagi ya, di mana lagi?" mhm Gitu ya. mhm mhm. Nah ini juga bisa menjadi salah satu, pelayanan, Iya bentuk iya, pelayanan ya, betul.
Tapi saya bersyukur yang sekarang sedang studi Mhm ataupun yang sudah lulus itu mereka, passion untuk menjadi seorang katekis itu tinggi ya. mhm Karena ditunjukkan dari apa, saya tidak ngomong kosong ya, ditunjukkan dengan, keseriusan mereka di dalam studi. Karena kan mhm kita juga tentu, memberikan syarat-syarat. Ya mhm kalau sungguh-sungguh mau beasiswai, ya mengikuti studinya dengan sungguh-sungguh. Hasil studinya harus dikirimkan setiap semester kepada saya mhm dan saya lihat, hasil studi mereka tidak ada yang jelek. mhm. Ya, yang sekarang yang masih studi itu IP itu minimal 3,4 lah. Jadi kan udah lumayan Iya tinggi ya. lumayan 3,4. Yang ya baru ini sedang pada ngirim hasil studi itu, di atas 3,5 semua ini. Mmm, Iya, jadi kan artinya bahwa kualitasnya sungguh-sungguh, lalu memang mereka juga, menjadi calon katekis juga sungguh-sungguh. mhm. Karena mungkin karena tanggung jawab ya, sudah dibeasiswai, kuliah tanpa bayar dari sejak masuk sampai dengan selesai, ya tanggung jawab mereka aja studi dengan baik saja. Kalau untuk syarat terus, ngobrol lebih Mmm, lanjutnya, langsung kalau misalnya pengen tahu infonya ke mana ya nih? langsung ke kita, langsung ke Komkat. Oh langsung ke Komkat? Iya Langsung datang ke BSA aja? iya, datang atau via telepon juga Oh boleh, via telepon langsung ke boleh? saya, biasanya langsung ngobrol telepon dengan saya. Oke. Karena memang itu saya tangani secara langsung, untuk Oh yang oke. beasiswa karena Mhm, jumlahnya kan belum sangat banyak, mhm mhm. ya. Semoga nanti, maksimalnya bertambah ya, Mo, ya? Ya, Nggak hanya amin. 2 gitu ya? Moga-moga bertambah karena kita tidak belum membatasi Mhm. kuota, ya. Kalau misalnya untuk, pendidikan agama, apa Mhm. namanya, pendidikan agama di sekolah gitu ya, Mhm. itu menjadi ranah Komkat juga atau bukan? Iya, sebenarnya iya. Pendidikan agama itu kan ada di sekolah itu kan ada 2 kelompok ya, sekolah Katolik dan sekolah non-Katolik. Nah, Mhm, sekolah non-Katolik itu bisa negeri, bisa swasta non-Katolik, non-Katolik. ya. Kalau yang sekolah Katolik sebenarnya kita tidak terlalu ikut campur tangan di sana, karena Oke. itu kan sudah ranahnya sekolah itu sendiri. Mereka punya sistem. Mhm, Dan juga, kurikulum pendidikan agama Katolik sudah masuk di dalam, perhatian sekolah itu sendiri. mmm, Tidak hanya pendidikannya, tetapi juga kegiatan-kegiatan rohani yang lain untuk anak Katolik itu juga diperhatikan. Misalnya setiap mau masuk masa Prapaskah mereka diberi kesempatan untuk pengakuan dosa, disiapkan imamnya, kayak misalnya Santa Angela, Aloysius dan sebagainya, itu sekolah-sekolah Katolik itu sudah menyiapkan dengan sangat baik. mhm. Ini yang belum adalah yang sekolah negeri dan swasta non-Katolik toh. Oh ya, Nah, ini kita memberi perhatian khusus untuk mereka. Ya, oke. di tingkat sekolah dasar sampai dengan mahasiswa, juga mahasiswa. Mhm, Saya dulu beberapa kali ngajar untuk mahasiswa yang sampai sekarang ya masih ngajar mahasiswa yang membutuhkan, nilai untuk pendidikan agama Katolik, mmm. itu. Jadi Ya kalau misalnya yang, Katolik mah ya sudahlah ya, ya mereka swasta sudah, di sekolah masing-masing sudah ada sistemnya. sudah ada sistemnya. Nah, kita memperhatikan yang belum terperhatikan nih. Tidak hanya anak-anaknya, tapi sebenarnya kan tujuannya adalah memperhatikan anak-anaknya dulu. Ini Mhm anak-anak ini diberikan fasilitas mhm pelajaran enggak, gitu. mhm Lalu kalau ada anaknya, ya disiapkan tenaga pengajarnya. Nah, ini juga tidak mudah ya, mencari, sukarelawan yang mau mengajar anak-anak di sekolah negeri dan swasta non-Katolik ini juga tidak mudah. Ada yang sekolah yang welcome ya, sekolah negeri atau swasta non-Katolik memperbolehkan pendidikan agama Katolik dilakukan di sekolah. Misalnya di SMA 3 dan 5 ya. mhm Dulu saya ngajar 2,5 tahun di sana. Itu mereka sekolah ini memberikan kesempatan kepada anak-anak Katolik untuk bisa mengikuti pendidikan agama Katolik di sekolah, di kelas di sekolahnya mhm. masing-masing, begitu. Dan tenaganya memang kita koordinir dari Komkat. Ya, siapa yang ngajar di sana, kita pantau. Kalau ada kekosongan ya kita coba carikan Berarti ini guru adalah siapa. yang, tadi juga termasuk SDM yang calon katekis itu ya? Ya ya, Yang sekolah, eee, ya dibeasiswain itu ya, betul, Mo, ya? ya Kalau ya. misalnya kurang tenaga Mereka bisa mereka bisa diarahkan ke sana, diarahkan oke. heeh, gitu. Itu, program yang, Mhm. berapa tuh? Satu 2 3 keempat ya? 4 ya, 4. mhm. Ada lagi, Mo? Kayaknya Nggak sementara banyak itu tuh saya dulu. oh udah ya. Ada satu lagi tapi untuk, next time ya, Oh, karena lupa, daripada diingat-ingat nanti habisin waktu. untuk Ya, episode selanjutnya ya, iya. untuk obrolan selanjutnya gitu. Oke, Mas, sekarang kan, dunia ini semakin maju gitu Mhm, ya, apalagi termasuk dunia digital. betul. Nah, untuk Komkat sendiri, mempergunakan itu nggak sih? Iya.
eee, waktu kemarin-kemarin ya, kita memang memikirkan untuk bagaimana pewartaan ini tetap berlangsung ya, Mmm, meskipun ada pandemi dan sebagainya. Ya mau nggak mau, mengikuti situasi ya, dunia digital harus kita manfaatkan. mhm, Ya memang sangat, luar biasa. Mau baik, apa, melalui YouTube, mau melalui pertemuan-pertemuan, apa, virtual dan sebagainya itu tetap dilaksanakan. Kebetulan, sebenarnya ini waktu itu, keinginan dari Komkat, tapi karena saya sendiri tinggal di paroki ya, lalu kesempatan untuk datang ke BSA ini kan terbatas ya, hanya mmm, Sabtu Minggu kok Sabtu Minggu lagi, Rabu Kamis, ya akhirnya saya memikirkan, wah ini, apa, waktu saya lebih banyak di paroki, bagaimana pewartaan tetap berjalan dengan, menggunakan media sosial. Saya waktu itu memang membuat, eee, konten yang bernama Cakwe, cakwe? Catechesis in Questions, Oh, gitu. bukan cakwe makanan ya, Mo? Inspirasinya dari itu, Inspirasinya ya dari situ? ya, kan biasanya kalau orang bertanya jawab ya tentang, hidup beriman, orang bertanya kadang-kadang jawabannya pertanyaannya itu enak ya, Mmm, yang jawabnya juga enak ya, tapi ada juga pertanyaannya yang nggak enak gitu, mhm, tapi jawabannya tetap enak. oke. Itulah, eee, karakter dari Cakwe. Ya, Jangan-jangan apapun makanan favoritnya Romodu ini enggak cakwe? juga, Oh, enggak juga ya? tapi saya senang sejarahnya juga, ya sejarah Heeh, Cakwe ya. oke, tapi kita di sini Tapi nggak akan itu cuman ngobrolin. oh enggak, ya itu cuman salah satu contoh saja, Ah hah, bagian dari kami yang, menggunakan apa, media sosial untuk, pewartaan ya. jadi Ya memang ikut ya, ya, kemajuan zaman gitu, ya kalau enggak nanti bakal ketinggalan ya, iya Mo? betul. Ini sekarang, juga kepikir sebenarnya udah agak lama kepikir cuman belum terrealisasi ya. Mmm, Nanti moga-moga bisa bekerja sama dengan Komsos ya. apa tuh? Itu kita akan membuat tayangan yang bernama ISKAT, Apa iskat? Istilah Katolik ya. Ini Oh, belum ada mungkin ya, iya istilah iya, Katolik. Kan ada banyak, istilah-istilah Katolik yang apa ya, yang belum dimengerti oleh kalangan umat mhm Katolik ya. mhm. Salah satu contoh misalnya ensiklik itu apa sih? Nah loh, Gitu ya. Ensiklopedi itu apa sih? Gitu. Istilah-istilah Katolik kan itu mhm, ya. Nah, itu, apa namanya, itu yang perlu perlu apa ya, diwartakan, disampaikan dengan mhm, penjelasan-penjelasan yang simpel, yang menarik, sederhana, menarik, mhm, tapi mudah ditangkap dan diterima gitu. oke. Ya saya juga membuat cakwe itu juga ya dengan cuman hanya sederhana sih, misalnya kita bicara tentang apa waktu itu ya, dan saya membuat cakwe itu, sekaligus menyampaikan pesan apa, promosi daerah-daerah wisata Mmm, di tempat saya berada gitu. mhm. Itu dengan, apa, dengan keindahan alam dan sebagainya, tapi juga dengan sesuatu yang memiliki nilai pewartaan, tapi juga ada lucu-lucunya gitu. Jadi Nggak seru tahu jadi lucu ya. atau enggak, itu terserah penonton itu. Terasa kembalikan Ya lagi kepada yang ya, nonton gitu. iya, Tapi dibawanya sudah santai iya ya, dikemasnya sudah dengan iya, santai, sudah dengan, betul. ada Iya guyon-guyonnya juga betul, pastinya. iya. Nah semoga ini yang program barengan sama Komsos Nah, bakalan, eee berharap sih nanti akan kita tindak lanjuti mhm, yang ISKAT ini ya, istilah Katolik, ya. ini, rentang usia yang bisa nonton dari yang kecil bisa? Karena kan kalau Oh, misalnya ini nggak mengandung sedini unsur-unsur sensitif iya, orang dewasa kok. enggak kadang kan Jadi gini semua Mo. bisa, ya. Kadang kalau misalnya, oh sedini mungkin diajarin Mhm gitu mhm ya, mhm. dia nanti kan, besarnya pasti sudah terpatri Iya gitu kan, iya "Oh ada, iya saya tahu," iya gitu. iya. Mungkin Ya tadi itu kalau untuk Romo semua bilang kalangan sih mhm mhm, berharapnya sih semua kalangan semua kalangan bisa, bisa heeh, ya. iya Oke, begitu. kalau gitu, Mo ada yang ingin disampaikan nggak kepada sobat Komsos nih? Ya Monggo loh silakan. ya sebenarnya, katekesi atau pewartaan itu kan hak setiap orang beriman Katolik ya. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh, apa namanya, katekesi Trinity ya, bahwa, setiap orang beriman Katolik memiliki hak untuk mendapatkan pewartaan atau pengajaran iman, ya, Mhm, agar imannya itu bertumbuh menuju kepada kepenuhan yang sejati atau kedewasaan iman, dan itu adalah hak masing-masing kita, ya.
Maka kami di Komisi Kata-Ketik Keuskupan Bandung itu juga menjawab kebutuhan itu. Berharap bahwa dengan apa yang kita lakukan, tujuan dari pewartaan atau Komisi Kata-Ketik ini, melakukan perutusan itu, semakin banyak orang juga mengalami pertumbuhan iman. Dan Mhm. imannya semakin menuju kepada kesempurnaan, atau menuju kepada kepenuhan, atau menuju kepada kedewasaan, ya. Dan itu diharapkan begitu. Maka, kita bekerja keras ya, untuk membuat, apa, bentuk-bentuk, pelayanan pewartaan yang memadai untuk semua tingkat usia. Meskipun nanti ada bagiannya ya untuk pewartaan di tingkat anak-anak, itu kan ada KKI KKM ya, Mhm. komisi lain ya. Di saya itu sebenarnya lebih ke membangun, pewartaan untuk, kelompok dewasa dan kehidupan komunitas basis atau jemaat lingkungan gitu. Mhm. Jadi lebih arahnya ke sana. Tapi untuk selebihnya itu sebenarnya, untuk yang anak-anak itu ranahnya KKI KKM, untuk yang OMK itu kan ada Komkep ya. Tapi toh ini kan komisi-komisi yang berkaitan dengan pewartaan ya mesti, bisa saling sinergi supaya, pesan yang mau dibawa atau perutusan yang mau dibawa mengenai pewartaan bagi, peserta itu juga tersampaikan dengan tingkat usia yang ada. Karena toh katekese itu kan sifatnya berkelanjutan dan berkesinambungan, ya, Mhm. begitu sih. Oke, Romo Dwi terima kasih ya sudah mau hadir di Sama-sama, Bincang Asik. iya Ini terima semoga kasih juga sudah diundang. sama-sama mau Meskipun terkendala terus ya, kita waktunya, akhirnya iya, bisa akhirnya bisa, yang akhirnya penting itu. bisa, iya. Semoga banyak anak muda ya, anak-anak muda sobat Iya, Komsos yang, semakin tertarik untuk mengetahui, untuk menjadi seorang katekis, amin ya Mo amin, ya. iya Pendidikannya iya. sudah difasilitasi Iya nih gitu ya iya kan. iya Pelayanan iya, juga mhm, pastinya mereka juga pasti mendapatkan sesuatu yang, iya berguna juga untuk diri mereka ke iya depannya juga iya, ya Mo ya. mhm. Maka Oh, jangan ragu-ragu jadi mhm. katekis. Jangan ragu-ragu untuk jadi katekis ya Sobat Iya. Komsos, ingat itu. Oke, Romo Dwi thank you ya Ya, sekali sama-sama, lagi. iya. Kita pamit nih dan, Sobat Komsos terima kasih sudah mau nonton Bincang Asik kali ini. Bersama dengan Romo Dwi kita ngobrol seputaran Komisi Kata-Ketik. Kalau gitu saya dan Romo Dwi pamit, terima kasih, sampai jumpa, dadah.